Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnenta Susmawidianti, NIM 43014190053 dari Pendidikan Kimia 19C Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas materi kimia fisika mengenai fenomena permukaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai energi permukaan dan tegangan permukaan. Kita bisa memperhatikan suatu zat padat yang tersusun dari molekul bola dalam susunan yang rapat atau bisa kita sebut dengan close pack. Energi per molekul padatan yang selanjutnya dilambangkan dengan epsilon dapat dirumuskan dengan E per N, dengan E adalah energi per mol dan N adalah jumlah bilangan Avogadro. Setiap molekul terikat pada 12 lainnya, sehingga kekuatan ikatannya adalah E per 12. Jika lapisan permukaan rapat, sebuah molekul di permukaan terikat pada total hanya 9 tetangga, maka energi ikat total molekul permukaan adalah 9E per 12. Angka 9 per 12 ini dapat disederhanakan menjadi 3 per 4, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa molekul permukaan yang terikat hanya dengan 75% energi ikat molekul dalam jumlah besar. Oleh karena itu, energi molekul permukaan lebih tinggi daripada energi molekul di bagian dalam padatan. Dan energi harus dikeluarkan untuk memindahkan molekul dari bagian dalam ke permukaan padatan. Hal ini juga berlaku untuk cairan. Gambar 1 menggambarkan suatu film cairan yang direnggangkan pada suatu bingkai kawat yang salah satu rusuknya bebas digerakkan. Bila suatu kerja atau gaya dikenakan kepada film tersebut untuk memperluas areanya, maka energi Gibbs film akan bertambah sebesar gamma dA. Gamma ini adalah energi Gibbs permukaan persatuan luas. Besarnya tambahan energi Gibbs sama dengan besarnya kerja yang dikenakan pada film. Bila gaya yang dikenakan pada film sebesar F dan film bergerak sepanjang dx, maka dapat dirumuskan dengan F dx sama dengan gamma dA, dengan F adalah gaya dan gamma adalah energi Gibbs permukaan persatuan luas. Selanjutnya, jika L adalah panjang rusuk yang bisa digerakkan, maka penambahan luas film adalah 2Ldx. Angka 2 ini menunjukkan bahwa film memiliki dua sisi, maka dapat dirumuskan F dx sama dengan gamma 2Ldx atau F sama dengan 2L gamma. Rumus ini diperoleh dengan mencoret dx dari kedua ruas kiri dan kanan pada rumus yang atas. Jika panjang film yang bersentuhan dengan kawat atau rusuk adalah L pada tiap sisi, maka gamma sama dengan F per 2L. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gamma adalah gaya persatuan luas, persatuan panjang yang bekerja pada rusuk kawat yang kontak dengan film cairan. Kemudian ini disebut dengan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai gaya yang melawan pertambahan luas area cairan. Selanjutnya, tegangan permukaan beberapa cairan pada 20 derajat Celcius dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk ukuran tegangan permukaan, walaupun permukaan memiliki energi kurang lebih 25% lebih tinggi dibanding yang di dalam, efek ini tidak tampak pada sistem yang berukuran normal, karena molekul di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan molekul di dalam secara keseluruhan. Fraksi mol di permukaan dapat dirumuskan dengan fraksi mol di permukaan sama dengan permukaan per volume. Jika fraksi molekul di permukaan sangat kecil, maka pengaruh permukaan dapat diabaikan. Dan sebaliknya, jika fraksi molekul di permukaan cukup besar,
maka pengaruh permukaan cukup signifikan. Misalnya energi permukaan memberikan kontribusi sebesar 1% dari total energi, maka dengan mensubstitusikan beberapa rumus seperti di layar, didapatkan rumus akhir, yaitu E sama dengan EV kali V dikali 1 plus 10 pangkat min 10 A per V. Pembahasan selanjutnya mengenai pengukuran tegangan permukaan. Untuk gambar 2 merupakan tensiometer Dunoy. Untuk tensiometer Dunoy ini, apabila cincin pada cairan ditarik keluar, maka pada saat tepat cincin akan lepas, besarnya gaya yang menarik cincin sama dengan besarnya tegangan permukaan cairan yang melawan pertambahan luas akibat dari tarikan pada cincin. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan 2 kali 2 PR kali gamma. Angka 2 ini menunjukkan bahwa cairan tersentuh pada bagian luar maupun bagian dalam cincin. Selanjutnya, kadang-kadang diperlukan juga faktor koreksi karena memperhitungkan bentuk cairan yang ditarik, sehingga dapat dirumuskan menjadi F sama dengan 2 kali 2 PR kali F gamma, dengan F adalah faktor koreksi. Selanjutnya, cairan yang akan diukur diletakkan dalam suatu alat yang di dalamnya terdapat bagian berupa kapiler, sehingga dengan mengatur jumlah cairan, waktu untuk pembentukan tetesan dapat diatur. Pada saat cairan menetes, gaya-gaya yang bekerja adalah 2 PR gamma sama dengan mg, dengan m adalah massa tetesan dan g merupakan percepatan gravitasi. Selanjutnya, semakin lambat tetesan yang terbentuk, maka hasil yang didapatkan lebih akurat, tetapi dengan tetap memperhatikan faktor koreksi. Selanjutnya, gambar 3 merupakan gambar pengukuran tegangan permukaan dengan metode Wilhelmy. Sedangkan gambar 4 merupakan gambar pengukuran tegangan permukaan dengan metode tetes. Subbab yang terakhir yaitu sifat partikel yang sangat kecil. Jika sebuah partikel cukup kecil, energi permukaan menghasilkan efek yang dapat diukur pada sifat-sifat yang dapat diamati dari suatu zat. Untuk contohnya antara lain, yang pertama yaitu peningkatan tekanan uap tetesan kecil, dan yang kedua peningkatan kelarutan partikel halus. Nah, sepertinya sudah selesai ya pembahasan kita. Sekian pembahasan materi fenomena permukaan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.